terkait perhutanan sosial yang ada di Indonesia. Khususnya kita akan coba berbagi pengalaman terkait Sumatera Barat. Ya. Sumatera Barat sebenarnya melihat persoalan perhutanan sosial ini menjadi suatu peluang, ya, dengan ada kebijakan 17,2 juta hektar. Lalu kita melihat perkembangan dari pengalaman beberapa tahun terakhir ini, ya, bahwa peraturan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat itu memang sudah mendukung untuk segera kita kita lakukan atau kita eksekusi kegiatan program perhutanan sosial. Dan kita pun melihat bahwa perhutanan sosial ini dirasa cocok dengan karakter masyarakat Sumatera Barat, ya. Nah, dengan itulah makanya setelah awalnya kita memang agak malu-malu, ya, karena belum yakin bahwa ada kebijakan tegas atau kebijakan nyata dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 23 itu, ya, kita baru yakin bahwa inilah sudah saatnya kita di Sumatera Barat PS ini menjadi program unggulan, ya. Inilah banyak hal-hal yang ini sukses story-nya begitu, Mbak Tami, Bapak-bapak Ibu sekalian, ya. Lalu isu yang paling menonjol sebenarnya di perhutanan sosial Sumatera Barat, isu yang paling menonjol kita udah jelas, ya. Isu yang paling menonjol, kita punya potensi kawasan hutan yang luas, cukup luas, yaitu 2,86 juta hektar, di mana menjadi kewenangan pemerintah provinsi, yaitu tanah lindung hutan provinsi 1,5 juta hektar, ya. Nah, ini yang selalu saja kita lihat potensi ini, yang hampir separuhnya itu, ya, masih belum ada pengelola, ya. belum ada pengelola. Lalu yang kedua, isu kedua yang ada di sekitar ini, fakta data statistik yang ada di Sumatera Barat. Ada jumlah desa yang hampir 82% itu ada di sekitaran kawasan hutan tahun 2020. Nah, memang sekarang desanya itu berkembang, tapi ini fakta kita yang ini, ya. Nah, ini artinya interaksi antara masyarakat dengan kawasan hutan demikian cair, ya. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa mereka itu dianggap ilegal. Nah, inilah makanya kita anggap ini peluang kita itu tentang desa yang demikian besar ini jadi ini kita mengambil satu kebijakan. Lalu kebijakan yang nyata setelah berapa periode ini, ya, Sumatera Barat sudah menyusun atau sudah membentuk Pokja, ya, Pokja PS. Terus kegiatan seluruhnya sekarang sudah kita arahkan ke perhutanan sosial, ya. Baik itu RAL, ya, maupun itu pengembangan apapun kita arahkan ke perhutanan sosial, ya. Lalu sudah tertuang juga di dalam RPJMD, ya, ini sudah tertuang juga, ya. Lalu sudah tertuang juga di penyusunan penganggaran, sudah tertuang juga di penyusunan penganggaran pada instansi pemerintah, khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini yang makanya sangat serius pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah masuk RPJMD, ya, masuk di dalam anggarannya, ya, menjadi, ya, ini. Nah, ini makanya rasanya jalan kita
dengan regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah semakin jelas dan semakin terarah. Ini SK kelompok kerja PS oleh gubernur, lalu ini SK Pokjanya tadi, ini SK ya Pokja, terus ini tentang awalnya kita membuat tentang PS ya melalui Pergub. Nah, sekarang kita sedang menyelesaikan di perdanya ya. Kalau sudah di Pergub itu masih tahun 2018 ya, tapi kalau di perda ini sudah kita buat dan sudah masuk di pembahasan di legislatif ya. Nah, nanti ini kita butuh banyak masukan dari teman-teman semuanya ini, karena kalau ini berhasil, ini termasuk yang pertama di Sumatera Barat peraturan daerah ya, terkait perhutanan sosial. Nah, ini kondisi wajah dari kinerja kita yang ada di Sumatera Barat. Nah, kita punya 171 unit izin ya dengan luas 241.000 hektar. Ya. Nah, ini terus berkembang ya, nampak betul di dalam tampilan ini kita melihat memang hutan nagari lah. Kalau di Jawa hutan desa, kalau kita cenderung nagari karena istilah nagari sudah tertuang di dalam perda juga ya, lebih cenderung kepada kearifan lokal. Desa yang punya karakteristik Sumatera Barat itulah nagari. Ya. Lalu HKM ya, lalu yang itu ATR sedikit, hutan adat 5, kemitraan. Nah, ini yang kondisi potret dari capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera. Nah, ini kita sebagai pembanding saja ya. Kalau yang merah itu kan PBPH, kalau dulu HTI lah, ya, flat saja. Lalu yang biru ya, yang biru itu yang HPH, UPH Kehutanan Alam ya. Lalu yang perhutanan sosial yang di atas. Bagaimana grafiknya selalu menanjak, dan ini capaian yang kita kejar ini betul-betul punya target target yang terukur, yaitu rata-rata hampir 50.000 per tahun selama 5 tahun sudah masuk di dalam RPJMD. Ini karakteristik petani hutan Sumatera Barat atau survei kita. Sekarang lagi diperbarui dengan bekerja sama dengan teman-teman BPS ya, Sumatera Barat. Ya, ternyata banyak kalangan muda sarjana dan kalangan muda yang terlibat di perhutanan sosial ya di Sumatera Barat. Ya. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Memang di sini gender masih sedikit ya. Kalau di gender dalam arti ukurannya perempuan ya. Tapi Sumatera Barat tentu berbeda melihat gendernya ya. Nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Nah, ini kira-kira kondisi potret lebih lanjut dari kita di Sumatera Barat. Kita sudah berani menilai level di mana kelompok itu berada. Sudah ada platinum 4, sudah ada gold 4, lalu silver, selebihnya memang masih blue karena memang ini baru terbit izin dan masih banyak sekali persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan.